Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Izzah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Kenapa? Karena seorang muslim mukmin yang baik hendaknya betul-betul dia bisa membawa dirinya dan keluarganya yaitu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan selalu ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian
dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan serius minta kekuatan pertolongan kepada Allah, agar kita betul-betul bisa menjadi hamba yang mencintai dan dicintai Allah, betul-betul bisa menjadi hamba yang benar imannya dan benar takwanya kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah. Jika ada orang yang dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat, jabatan, dan kedudukannya, apalagi pangkat, jabatan, dan kedudukan didapatkan dengan cara curang, dengan tipu, kemudian setelah menjadi pemimpin pejabat aparat berbuat kezaliman, menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, maka itu akan menjadi hukuman yang berat, siksa di akhirat nanti, kecuali sebelum mati dia tobat, kecuali dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan orang yang karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit, dan bangsanya, tetapi yang benar-benar beriman dan bertakwalah, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan hamba Allah yang robihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, dalam kaitannya keimanan, ibadah, dan ketaatan, syukur, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umatnya Rasulullah, kita pasti menginginkan kebahagiaan yang di dunia ini dan juga bahagia di dan akhirat. Kenapa? Karena setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman banyak yang belum mengetahui ternyata hasanah fid dunya ini adalah memang tiket untuk menuju hasanah fil akhirah. Hasanah fid dunya itu adalah al-hayatu alal ibadah. Manakala kita hidup di atas petunjuk hidayah Allah, berarti kita mendapatkan hasanah fid dunya. Hasanah fid dunya itu juga adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Hasanah fid dunya itu adalah rizqan halalan thayyibah, rezeki yang baik dan halal. Dan hasanah fid dunya itu juga adalah usratul islamiyah, rumah tangga yang islami. Nah, itu diantaranya hasanah fid dunya, termasuk memiliki kendaraan, rumah, dan lain sebagainya, tetapi didapatkan dari yang baik dan halal dan dibenarkan oleh Allah. Hasanah fil akhirah adalah yaitu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, mendapatkan ridha Allah, keridhaan Allah, dan juga mendapatkan jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelah dimasukkan ke dalam surganya Allah, kita orang yang beriman baru diberikan dapat melihat wajahnya Allah, ru'yatullah. Nah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah memberikan arahan-arahan siapapun di antara kita yang betul-betul menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa amalan yang wajib kita miliki dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'ah." Siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka wajib dia betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Orang yang tauhidnya benar, imannya benar, tidak akan syirik. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yakin seyakinnya As-Salam, yang kasih keselamatan Allah. Yakin seyakinnya Ar-Razzaq, yang kasih rezeki Allah. Asy-Syafi', yang kasih kesembuhan, kesehatan Allah. Yang punya surga Allah, yang kasih pahala Allah, yang kasih kebahagiaan dan keselamatan adalah Allah. Kalau orang sudah yakin seperti itu, yang Maha Alim, yang Maha Sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan bergantung kepada manusia.
Dia tidak akan mencari pujian sanjungan manusia, cukup Allah saja. Maka diuji macam apapun, dia hanya mengatakan, aku punya Allah. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah pasti akan menolong hambanya yang betul-betul berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi amalan untuk menggapai surga itu adalah, yaitu wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada ridhanya orang tua, murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik, tidak musyrik, dan kemudian diperintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua. Maka anak-anak, jangan kalian berbuat buruk terhadap orang tua kalian. Sungguh celakalah seorang anak apabila bahkan diberi kelapangan, kekayaan yang melimpah ruah, kecukupan tentang dunia dan rezeki, tetapi dia durhaka sama orang tuanya. Kenapa anak yang durhaka kepada orang tua? Satu, sholatnya, ibadahnya, doanya gak akan diterima oleh Allah. Dicabut keberkahan hidup, dicabut keberkahan dan ketenangan hidup. Na'udzubillah min dzalik, dia akan susah dalam sakaratul mautnya, dan na'udzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan azab kubur. Maka siapa yang dia membahagiakan orang tuanya, berbuat baik untuk orang tuanya, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, siapapun yang menginginkan surganya Allah, amalannya adalah iqamatis shalah, yaitu mendirikan shalat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqana ghayya. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan salat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Salat selalu dikaitkan dengan banyak hal. Mau bahagia, perhatikan salatnya. Baik tidak orang itu nilainya, salatnya bagaimana? Orang ini bisa dipercaya atau tidak, muamalahnya baik tidak, lihat salatnya. Dan as-salatu miftahul jannah, salat itu adalah kuncinya surga. Maka jangan sekali-kali kita mengabaikan salat. Seperti dalam ayat tadi, maka akan datang pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan salat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini, dia mengatakan apa? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda, mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, amalan untuk menggapai surganya Allah adalah asidku, yaitu berlaku jujur dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima ma'nahu iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba mujanibun lil iman." Jauhilah oleh kalian akan dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Satu riwayat menjelaskan, innahu la yastaqimul abdu imanan. Innahu la yastaqimul abdu imanan au qalban salima. Selamanya siapapun orangnya, dia tidak akan bisa menjadi seorang muslim mukmin yang baik dan benar, dan tidak akan mungkin memiliki hati yang baik kalau dia tidak meninggalkan dusta, kalau dia tidak berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan menghantarkan ke surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan tentang jujur dalam surat At-Taubah,
surat yang ke-9 ayat yang ke-119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersertalah, hiduplah bersamalah dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur dalam kehidupan ini. Kemudian amalan yang mengantarkan seseorang untuk menuju surganya Allah adalah tarkul haram war riba, yaitu meninggalkan yang haram dan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khusus ayat yang riba, nanti jamaah sekalian setelah Jumat ini bisa pulang, bisa lihat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275. Yang kaitannya dengan yang haram, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 168 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan kekejian, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak diketahui. Dalam satu riwayat dijelaskan ada seorang laki-laki dari perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, awut-awutan, pakaiannya, wajahnya penuh dengan debu. Ya mudu ya dahu, kemudian dia menadakan tangannya sambil menangis-nangis, dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah. Tapi doanya ditolak oleh Allah, doanya nggak dikabulkan oleh Allah, karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Na'udzubillah min dzalik. Semua yang dilakukan, dia suka melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya nggak dikabulkan. Maka siapa yang ingin jadi pemimpin, pejabat, kalau Anda nggak bisa jujur, nggak bisa amanah, nggak usah menegakkan agama Allah, apalagi berniat untuk mendapatkan yang haram, hancur pasti nantinya. Siapa yang hidup ini mengedepankan yang haram, lupa akan keberkahan yang halal, maka pasti hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Kita makan dan minum saja diingatkan oleh Allah, kulu washrabu wala tusrifu, itu halal saja, nggak boleh berlebih-lebihan. Makan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian satu lagi di antaranya amalan, yaitu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah al-afaf. Al-afaf artinya mensucikan kalbunya, mensucikan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Inilah diantara amalan-amalan untuk menggapai surga. Semoga kita dapat mengamalkannya, semoga kita dapat memilikinya, tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan yang kaitannya juga dengan kunci kebaikan, juga untuk menggapai surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan.
hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Naudzubillah, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun insya Allah kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik, solih solihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berikanlah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kebaikan, kepertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah, yang ada di Filistin, di Indonesia, dan dimanapun berada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, hinakan ya Allah kaum yang berbuat kezaliman terhadap saudara-saudara kami yang ada di Filistin. Hancurkan mereka ya Allah, hinakan mereka ya Allah, karena mereka telah berbuat kezaliman terhadap saudara-saudara kami mukmin yang ada di Filistin ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.